Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini kita akan mereaksi satu pertandingan penting yaitu final Piala AFA 2025 yang mempertemukan antara JDT berhadapan dengan Sabah FA. Setelah 27 tahun ya kurang lebih Sabah tidak ada di final, kali ini mereka mengukir sejarah baru. Tapi yang mereka hadapi adalah sang juara bertahan dalam kurang lebih 3 tahun berturut-turut yaitu Johor Darul Ta'zim. Seperti apa pertandingannya kita langsung simak sama-sama aja guys. U-Mobile number 1 5G. Assalamualaikum, salam sejahtera dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Untuk saingan Kita Piala lihat FA guys. edisi Oh ini di ke-35. SNBJ ya. Pasukan yang mempunyai cerita Stadion yang Nasional berbeza, Bukit Jalil. tetapi pernah merasai kenikmatan. Edisi ke-35 selepas edisi pertama Sabah merah ya. 1990. Sabah membuat kemunculan pertama di peringkat separuh akhir. Sabah away jauh banget jauh. Di mana pada edisi kedua pasukan sebelum pintu final diketuk dengan resmi. Ini kayaknya aku pernah ketemu deh sama orang itu. Dan juga pasukan Sabah. Oke, menit ke-7. Siapa nih? Aribas. Dari Oscar Aribas. Tandukan. Oh, langsung menit ke-7. Silva. Wah, ini bentar guys, aku belum lihat line up-nya ini. Gila, 2 orang depan belakang tapi yang dapat yang tengah itu Silva. Wih, cantik umpannya. Ini dengan skuad utama kah? JDT udah pasti guys ya. Biasanya di perlawanan akhir JDT akan menurunkan seluruh pemain terbaiknya guys. Ada Hidalgo kita lihat tadi. Oh, tidak bisa dijangkau guys, susah ya. Jairo. Oh, masih bisa. Tapi ada lagi. Oh, tidak langsung. Oh my god, bunuh diri. Tapi tenang ya, dia nggak langsung tendang bola loh itu, Bu. Kalau aku sih langsung ditendang itu tadi dapat bola. Oh, kesalahan ini. Langsung dong dihukum oleh Jairo. Iya. Bisa Daniel Ting bisa tapi di sini. Hidalgo ya. Tetapi pasukan JDT dengan pantas mereka mengekalkan intensiti menyerang mereka dengan baik sehingga mereka dapat menjadikan gol kedua ini melalui gerakan daripada Jairo masuk di kawasan tengah dan bola itu terus pergi ke mana di mana kedudukan Hidalgo cuba membuat cross itu tapi terkena kaki Roy Wilson dan bola itu terus padahal itu udah jatuh bangun ya. Tetap aja bola masuk ke gawang. Gila men, terbang Jairo. Keren ini gua. Daniel Ting udah mau buang bola itu tapi didahului oleh Jairo. Oh, keren guys, gol balasan ini guys. Menang bola dalam kawasan JDT. Kemudiannya meneruskan larian. Keren. Sampai meletakkan bola ke dalam gawang dalam situasi yang cukup menarik. Setuju. Harusnya jadi ini sih momentum ya kebangkitan Sabah nih. Sulit dijangkau. Oh. Oh, sebelum kejadian itu memberi tekanan dan memenangi bola. Kalau kita lihat balik. Ya ada dorongan guys. Sayang sekali ya. No goal. Ini bahaya, ini Mujagid nih.
Oh, ini Rampas serta tadi untuk serangan balik, guys. masih lagi Haji Mujahid. Oh, cantik. Oh, ini aduh, Fergus itu kenapa nggak diumpan ke 10? Sayang sekali. Itu sudah ada setidak-tidaknya kredit sebenarnya kepada pergerakan yang ditampilkan sebentar tadi oleh pasukan Sabah. Betul, cukup sabar pemain Sabah melakukan gerakan ini. Memenangi bola di kawasan Oh. Scott Wilkin membuat antara- Tapi emang agak jauh ya nomor 10 ya. Setakat ini Pinggir. terlihat ada 5 ataupun 6 pemain yang sentiasa berada di kawasan tengah. Dan ini mungkin membutuhkan Keras. siap gerakan pasukan Tulang ketemu tulang ini kayaknya. Pastinya tidak diingini oleh Sabah. Oh, Karena Cifuentes sudah pun memperoleh Oh, Cifuentes kartu kuning ya? yang pertama. kayak Daniel Ting, guys. Kalau mengikut catatan saya, itu kad kuning yang kedua untuk Cifuentes. Ah, Ya pasti kad merah. aduh susah, guys. Oh, ini Daniel Ting bener yang dari. Tiba-tiba datang. Oke. Udah susah, guys. Sabah udah kurang satu pemain. Oscar Arribas menambah. Oleh Oscar. Pundi-pundi gol dari JDT menjadi 4-0. Satu kelalaian akan dihukum. Kemarahan yang tiba-tiba datang Gila, umpannya cakep ini. dari Oscar Arribas. Oh, sempet. Oh, Jairo dulu ya. Keluar dari kedudukan bahaya. Ini sempet di ini Daniel Ting. Dilakukan oleh pemain pertahanan Daniel Ting ngasih pasukan umpan Sabah. dia. Farhan Roslan lepas sedikit untuk mencari kedudukan sebentar tadi. Ini udah menit 91 ini. Scott Wilkin. Oscar Arribas. Umpan Arribas, gila. Hidalgo. Hidalgo, gila. Sampai dari Hidalgo, peluang bagi Hidalgo. Wah, belum cukup, guys. 4-0 belum cukup. Yang menarik apabila Hidalgo, serangan baliknya maut ya. oleh Hidalgo. JDT ini. Oscar gila umpannya loh. Dan dia meletakkan nama Nih, liatin. selaku penjaring gol kelima untuk pasukan Johor 4 lawan 3. Udah kalah nomor, guys. Kalah jumlah. Mereka memenangi bola di kawasan bertahan. Pergerakan untuk mempercepatkan kelajuan bola dilakukan oleh pemain JDT sehingga kan Oscar Arribas yang menerima bola di kawasan tepi membuat satu hantaran jauh. Lapangannya udah bagus loh. Udah ini apa? Sekarang JDT apa? Bukit Jalil, guys ya. Dan Udah enak ya. Padangnya ya, udah nggak ada komplain-komplain lagi kah? Tumpu kepada Kamel Zakaria untuk tiupan Cantik whistle ini. penaman dan Johor Darul Takzim Ya, kita lihat, guys, selebrasi untuk dari JDT. Piala FA 5-0 menundukkan 5-0. Silva, Roy Wilson. Oh, own goal. Jadi sedang bersiap sedia untuk pesta terbaru Afiq Wazail ya. untuk pasukan Johor Darul Takzim. Dan malam ini JDT bukan sekadar juara. Mereka adalah yang menulis cerita kejuaraan demi kejuaraan. Ya, Seperti kota-kota agung di zaman silam yang dikenang sepanjang zaman. Jadi tahniah JDT untuk juara Piala FA edisi ke-35. 4 tahun berturut-turut ya untuk Piala FA ini. Stadium Nasional Bukit Jalil akan terus dikenang sebagai lokasi yang merupakan lokasi yang melihat kepada kejuaraan Oh, berarti hari ini yang telah Johor libur, guys ya. diraih oleh pasukan Johor Darul Takzim. Oke, selamat untuk warga Johor ya. Hari aku baru guys, hari ini Johor libur ya karena JDT berhasil menjuarai Piala FA 2025. Ya, skor 5-0 untuk ukuran sebuah final tentu menjadi sebuah anti klimaks ya sebenarnya untuk kita pecinta sepak bola gitu. Kita mengharapkan final adalah sesuatu puncak dari segala pertandingan di turnamen ini. Back and forth lah kayak gitu ya. Ada gol berbalas di situ. Tanpa mendiskreditkan apa yang sudah dilakukan oleh para pemain Sabah,
Mereka tetap berjuang dengan segenap jiwa dan raga mereka. Mereka tahu yang mereka hadapi adalah bukan tim sembarangan, yaitu JDT, pemegang gelar juara terbanyak mungkin saat ini ya, yang pernah dimiliki oleh klub di Malaysia. Dan saya rasa ini sebenarnya baru permulaan kembali ya untuk Sabah bangkit gitu guys. Jadi mereka secara mental belum siap. Maksud aku gini guys, setelah sekian lama gitu kan mereka belum ada di partai puncak ya, partai final sebuah turnamen. Mereka perlu membiasakan diri gitu kan. Mental itu perlu dibentuk dengan terus memainkan game-game berat gitu guys. Game-game berat macam ini ya, mereka nanti akan terbiasa bagaimana cara mereka bangkit, bagaimana cara mereka mengatasi segala kesulitan-kesulitan di setiap game yang sulit seperti ini gitu guys. Dan kalau kita lihat tadi apa yang sudah dilakukan oleh Sabah ketika mereka tertinggal 3-0 ya, mereka sudah melakukan segalanya gitu. Mereka sudah mencetak gol namun ada pelanggaran sebelumnya, lalu ada kartu merah juga di situ, sehingga agak sulit untuk Sabah bisa bangkit. Ya, apalagi bangkit itu mempertahankan kejebolan 3-0 ini pun, skor 3-0 ini pun agak sulit itu dengan menghadapi JDT ya. 11 pemain pun sudah sulit, apalagi 10 pemain. Ya, tahniah untuk Johor Darul Takzim. Dengan hasil ini, Johor Darul Takzim kembali mengoleksi gelar juara, kali ini dari Piala FA. Di 3 tahun sebelumnya JDT juga keluar sebagai pemenang. Menariknya di Piala FA ini sebenarnya juara-juaranya tuh agak lain-lain guys ya. Kalau kita lihat di sini 3 edisi sebelumnya ada JDT, lalu ada Kedah, ada Pahang, ada Kedah lagi, ada Singapore Lions, lalu ada Pahang, Kelantan, dan lain-lain ke bawahnya. Tidak begitu didominasi oleh JDT, tapi saya rasa JDT mungkin di tahun 2022 di sini JDT ini mulai serius ya. Jadi setiap final mereka menurunkan pemain terbaiknya gitu guys. Mereka mungkin merasa Piala FA ini juga begitu penting. Dan oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.